Shalom, jumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Hari ini akan menolong kita semua untuk belajar dari Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Kita percaya bahwa dengan mempelajari firman secara teratur setiap hari, satu pasal dan mendapat penjelasan, kita akan bertumbuh memahami dan juga membangkitkan kerinduan kita semakin mencintai Tuhan, mengenal Dia, mengenal kehendak ilahinya. Mari pada hari ini, saya mau mengajak kita semua sebelum kita belajar tentang kerinduan akan Tuhan, kita bangkitkan dulu hasrat kita, menyembah Dia. Ungkapkanlah betapa rindunya kita kepada Tuhan pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami rindu akan hadirat-Mu. Bukan hanya pribadi, tapi bersama-sama sebagai orang percaya. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Haleluya. Hanya Engkaulah kerinduan kami. Allah yang sanggup memuaskan hasrat kami yang suci. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Oh, ya la bashara, kira la batakaralamu, Yesus Tuhan, kira la batakanamu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
itulah kerinduan kami Bapa, menikmati Engkau. Dan biarlah hasrat kami ini terus hanya bisa dipuaskan di dalam hadirat-Mu semata-mata. Mari Roh Kudus, terangilah firman-Mu pada hari ini melalui hamba-Mu. Supaya kami bisa membangun kerinduan kami akan Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita masuk sekarang di dalam Mazmur 42 yang merupakan penanda bahwa ini adalah jilid kedua dari Mazmur, yaitu dari Mazmur 42 sampai dengan 72. Jadi ditulis di sini dalam LAI jilid 2. Nah, kalau kita bicara Mazmur 42, selalu kan Mazmur itu cirinya selalu ada judulnya. Ya, ada kepalanya. Dan ini sebenarnya menjadi penanda Mazmur ini nanti adalah Mazmur pujian, Mazmur doa, ratapan, Mazmur permohonan, Mazmur ucapan syukur. Kita bisa lihat dari sana. Tetapi yang menarik di dalam Mazmur 42 ini, yang pertama kita lihat dulu secara struktur teknisnya ya. Nanti baru kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Mazmur 42 dan 43 itu sebenarnya adalah satu Mazmur. Jadi kemungkinannya ada dua. Mazmur 42 dan 43 ini adalah satu Mazmur yang dibagi dua. Atau Mazmur 43 adalah pelengkap dari Mazmur 42. Kenapa? Ya kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat ibarat sebuah lagu ya. Atau kan Mazmur ini kan lagu atau puisi. Jadi biasanya kalau kita melihat sebuah puisi kita lihatnya baitnya atau stanza. Gitu ya, bait 1, bait 2, bait 3 lalu ada chorusnya biasanya. Kalau lagu itu ada chorusnya. Yang akan kita ulang-ulang sebagai chorus atau refrain kalau bahasa Indonesianya. Nah ternyata Mazmur 42 dan 43 ini terdiri dari 3 stanza. Yang punya refrain di setiap akhir stanza itu atau menutup setiap akhir stanza itu dengan refrain. Apa refrainnya? Coba perhatikan. 42 ayat 6. Ini adalah refrain yang pertama kita lihat. Yaitu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lalu diulang lagi dalam ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Lalu kemudian ayat 5 dari pasal 43. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya sungguh Mazmur 42 dan 43 ini adalah satu Mazmur. Bukti yang kedua, ternyata tidak ada judulnya Mazmur 43 itu. Ya. Lalu ada ungkapan yang sama yang ditemukan di dalam Mazmur 42 ayat 10. Aku berkata kepada Allah, gunung batu, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Dan kita sekarang lihat di dalam pasal 43 ayat 2. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Sama lagi. Jadi ada kemiripan antara pasal 42 dengan pasal 43. Kalau kan kita biasa bikin puisi atau tulis lagu, selalu ada ceritanya, ada yang kita mau ungkapkan. Dan ungkapan itu akan kelihatan di dalam bait 1, kelihatan di dalam bait 2, kelihatan dalam bait 3. Lalu nanti refrennya itu akan menggambarkan kesatuan yang mengikat satu sama lain. Jadi di sini kita bisa simpulkan Mazmur 42 dan 43 ini adalah satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, sekarang kalau coba kita gabungkannya dua Mazmur ini, akan tercipta sebuah nyanyian yang seimbang antara ratapan, permohonan,
dan keinginan atau kerinduan untuk memandang kepada masa depan. Seperti yang terungkap di dalam doa di Mazmur ini. Ini Mazmur kalau kita baca ya pelan-pelan. Ini seperti doa orang sakit. Atau mungkin doa orang yang sedang jauh di daerah perantauan tetapi sedang berkecamuk dengan konflik. Atau orang yang merantau dan jauh dari bait suci dan rindu untuk sebuah perayaan. Mungkin Bapak Ibu pernah merantau, terus kemudian waktu Natal atau Tahun Baru, atau mungkin kalau kita di Indonesia kan Lebaran. Itu kan meriah. Lalu kita kangen sekali dengan ibadah di kampung, di mana keluarga kumpul. Kita ngerti, saya merantau cukup lama. Itu kangen sekali, sampai waktu Natal tuh bisa nangis sendirian aja. Karena ingat, kita jauh dari keluarga. Saya ingat waktu saya ada di Filipina, lagi Lebaran. Saya bisa nangis, kenapa? Saya kangen sama kemeriahan yang ada di Indonesia. Yang ternyata kita anggap pertamanya, aduh ini kayaknya ribet, macet segala macam. Ternyata itu dikangenin saudara, pada waktu kita jauh. Nah, Mazmur 42 dan 43 ini sebenarnya adalah sebuah kerinduan terhadap Tuhan dari orang yang jauh dan kemudian mungkin mereka dikatakan di sini dikelilingi oleh musuh-musuhnya dan musuhnya itu menekan dan mengatakan, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Allahmu tidak menolong kamu. Di tengah-tengah kondisi seperti itu apa yang diharapkan? Mereka ingin melihat kembali, aduh kangen ikut di dalam perayaan ibadah. Dan dimulai dengan sebuah ungkapan seperti rusa yang rindu air sungai yang mengalir. Nah kita mesti perhatikan, rusa itu kalau minum, dia ingin keadaan itu tenang tetapi dia waspada. Rusa itu kan sangat kuat di dalam attentiveness-nya, di dalam dia memperhatikan keadaan sekeliling, makanya telinganya itu kayak radar. Jadi walaupun dia minum, dia mesti memastikan keadaan itu tidak ada yang mengancam. Karena ada bunyi slap aja begitu, langsung dia lari. Langsung dia lari. Karena dia akan tahu bahwa itu adalah kesadaran yang tinggi akan adanya bahaya, ancaman bahaya. Jadi bayangkan dikatakan seperti rusa yang rindu air yang mengalir. Berarti apa? Tenang, minum tanpa ada ancaman. Nah itu. Kan susah, karena kan dia kan sedang berada dalam keadaan ancaman. Jiwaku haus akan Tuhan. Minum, tetapi minum tanpa sebuah ancaman. Air mataku menjadi makanan siang malam. Kenapa? Nah, saudara lihat, karena dia sedang ada dalam tekanan. Jadi kalau kita bisa melihat, kita bagi ya, Mazmur 42 dan 43 ini, lagu ini, kita bisa bagi begini. Ayat 1 sampai 5 dari pasal 42 itu adalah perasaan rindu akan Tuhan. Seperti rusa rindu akan sungai, demikianlah jiwaku rindu akan engkau. Jadi ungkapan kerinduan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 6 sampai 12, pernyataan kerinduan akan bait suci, akan ibadah, akan perkumpulan raya. Jadi bukan cuma pribadi. Kalau yang 1 sampai 3 tadi itu, sampai 5 itu adalah ungkapan kerinduan pribadi. Penyembahan pribadi. Tetapi ayat 6 sampai 12, penyembahan secara korporat. Gitu, rindu juga. Ya kan, kalau kita sekarang ini, dulu waktu kita COVID, seneng ada ibadah online. Tetapi apa? Kita rindu ibadah ragawi itu. Cuman gak bisa. Kangen sekali. Makanya ketika ada kemungkinan terbuka, orang dengan was-was ya. Tetapi sebenarnya di satu sisi seneng. Dan saya merindukan itu. Tapi sayangnya banyak orang malah bablas. Justru ini yang gak sehat. Kita harus kembali membangkitkan kerinduan akan pertemuan raya. Ibadah ragawi, berkumpul secara korporat. Karena itu yang diinginkan, itu bentuk kerinduan dalam Mazmur 42 ini.
Lalu 43 ayat 1 sampai 5 adalah keputusan untuk bersyukur dan berharap terhadap pertolongan Allah. Inilah doanya si pemazmur. Dan sebenarnya pemazmur ini kan adalah nyanyian pengajaran Korah. Berarti ini adalah nyanyian yang diperuntukkan kepada bangsa Israel. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini? Yang pertama kita bisa melihat keinginan yang kuat untuk bertemu, berjumpa dengan Allah, membangun keintiman dengan Allah setiap saat. Sudahkah kita rindu? Seberapa rindukah kita kepada Tuhan setiap hari? Seberapa rindukah kita akan hadiratnya? Atau kita merasa Tuhan ada nggak ada bedanya. Bahaya. Seberapa besar kerinduan dan kepekaan kita akan kehadirannya. Untuk kita bisa merasakan kehadirannya setiap saat. Bangkitkan hasrat kita. Kalau hati kita sudah dingin, minta sama Tuhan. Tuhan, aku bertobat untuk hati yang dingin. Aku bertobat untuk roh yang agamawi. Melakukan segala sesuatu ritual, tapi sudah nggak ada lagi semangatnya di sana. Tidak ada lagi rohnya. Tidak ada lagi yang mendorong dia. Rindu. Kenapa saya mesti bertepuk tangan? Kenapa saya mesti meloncat? Kenapa saya mesti mengangkat tangan? Ya karena orang lain melakukan. Maka itu bukan lagi hasrat. Tapi sudah bentuk ritual. Tapi mari. Kita kalau di dalam ibadah kan gitu ya. Nggak perlu dipaksa. Ayo bangkit berdiri. Mau bangkit berdiri aja. Angkat tangan. Sembah. Kenapa? Karena itu adalah bentuk dari orang yang punya hasrat besar menyembah Tuhan. Bangun keintiman itu. Setiap pagi. Ya, saya mengatakan pagi demi pagi aku mempertajam pendengaranku untuk mendengar Tuhan. Hasrat untuk mendengar Tuhan. Pagi-pagi Tuhan, kata Daud, aku mempersiapkan mesbah korban bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Nah itu kan doa paginya. Aku menunggu-nunggu. Satu kerinduan Tuhan datang dan melawan. Yang pertama, keinginan yang kuat. Kita mesti bangkitkan itu secara pribadi individu. Tetapi juga kita mesti yang kedua, membangkitkan kepuasan kita hanya di dalam Allah dan hadirat Allah saja. Jauh dan terpisah dari Allah itu adalah sebuah rasa sakit. Sebuah penderitaan. Berapa di antara kita yang kalau kita nggak kebaktian, oke-oke aja? Atau kita bilang, aduh senang, sayang banget ya aku hari ini nggak bisa ikut ibadah. Aku nggak bisa datang ibadah. Ada satu hal yang hilang. Ada satu hal yang kelihatannya nggak, hari itu belum komplit hidup kita. Berapa di antara kita yang membangun keinginan terus menerus? Ingat, ini bukan Daud yang menulis. Artinya ini untuk setiap orang. Jangan bilang, oh ya kan kalau dia tim penyembahan mah ya wajar dong. Enggak, ini setiap orang. Berapa di antara kita yang ketika jauh, ketika kita tidak bersama-sama di dalam ibadah ragawi, ada satu kerinduan, ada satu rasa sakit, penderitaan. Aduh kenapa ya kok aku gak bisa ikut ibadah. Seringkali ada sebuah pepatah yang mengatakan begini. Kita tidak akan menghargai hal itu sampai dia hilang. Saya ngalamin waktu pendidikan militer 16 minggu gak bisa ibadah. Rasanya setiap hari Minggu itu nangis walaupun kita mesti lari, mesti apa segala macam. Nangis karena aduh Tuhan aku rindu. Satu kali komandan mengatakan, kita pulang hari ini latihan cepat, kalian bisa ibadah. Wah saya langsung, walaupun jauh masih pakai pakaian dinas, saya lari ke gereja. Kenapa? Rindu. Padahal waktu sudah mendekat. Mungkin tinggal setengah jam lagi saudara. Tapi masih mendapatkan puji-pujian bagian terakhir. Betapa besar kerinduan saudara akan hadirat Allah.
Yang ketiga menarik. Ada 22 kali Allah, kata Allah dan gelarnya disebutkan di dalam 2 Mazmur ini. Ini memperlihatkan Allah yang hadir di dalam setiap kondisi kita. Allah yang maha hadir. Si pemazmur Bani Korah menuliskan tentang keberadaan Allah. Allah gunung batu, Allah yang memerintahkan kasih setianya, Allah yang membebaskan, Allah yang menolong, Allah yang mengingat, Allah yang hidup, wajah Allah. Ini semua diungkapkan oleh Korah. Betapa Allah itu sekalipun kelihatannya kita jauh dari ibadah, tapi sebenarnya Allah juga bisa ada bersama-sama dengan kita. Tapi dimulai dari itu. Dimulai dari keinginan pribadi, tetapi juga keinginan korporat. Inginkan untuk kita bertemu setiap minggu. Setiap ada kesempatan kita bertemu, mungkin juga dalam pertemuan cool. Inginkan itu. Betapa kerinduan kita untuk bertemu. Perayaan secara ragawi itu. Pertemuan ibadah ragawi itu penting. Kiranya ini mendorong kita semua untuk kita semakin lama jangan lagi hanya ngandalin puas dengan ibadah online. Ibadah online adalah fasilitas, bukan pilihan. Disediakan bila saudara misalnya sakit, jauh, tapi ingin beribadah, boleh. Tetapi bila ada kesempatan kita bisa berkumpul bersama-sama dan merayakan, itu adalah kesempatan yang besar. Pakai itu. Mungkin cuma 2 jam, 3 jam, tapi itu sangat berarti. Dan yang terakhir, kita lihat di sini bahwa jalan keluar saat kita merasa jauh, ditinggalkan, dilupakan adalah ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan kasih setianya pada malam hari. Dan aku menyanyikan satu doa kepada Allah kehidupanku. Di sini Allah diperkenalkan sebagai Allah kehidupan. God is the source of my life. Tapi perhatikan, ini ada satu kata yang terus-menerus muncul di dalam perjanjian lama. Dan ini menjadi salah satu kata yang penting, 250 kali ditulis. Yaitu kata hesed. Hesed itu diterjemahkan sebagai kasih setia. Tetapi ini jauh lebih besar maknanya. Di perjanjian baru diterjemahkan sebagai charis atau sebagai anugerah. Tapi juga tidak bisa menggambarkan karena ini kan bahasa Yunani. Jadi hesed ini diterjemahkan sebagai charis di dalam bahasa Yunani untuk perjanjian lama. Tetapi kata hesed ini sendiri adalah kasih Allah, keberadaan Allah, bahkan pada waktu kita sedang gagal, sedang jatuh dalam dosa. Sedang berada dalam kondisi yang paling buruk. Kasih Allah ada di sana. Dikatakan Tuhan memerintahkan kasihnya. Nah, karena kasih setia Allah itu sebenarnya melekat pada diri Allah. Dengan kata lain apa? Ungkapan ini. Masa Allah memerintahkan kasih setianya apa itu cuma kayak benda? Bukan. Dengan kata lain, pemazmur mengajarkan begini. Pada waktu kamu mengalami kondisi sulit, Allah bergegas turun untuk menolong kita. Allah yang bergegas. Kekristenan bukanlah agama ritual yang mati, tapi sebuah relasi. Menyadari bahwa Allah itu hidup, Allah itu dekat, Allah itu bertindak, Allah itu berbicara kepada kita. Karena itu, kerinduan kita akan Allah hanya bisa dipuaskan. Satu, dengan pengungkapan pribadi, tapi juga pada waktu kita secara korporat, secara bersama-sama berkumpul di dalam bait suci, berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kalau sekarang berarti berkumpul di tengah-tengah ibadah perayaan hari Minggu atau ibadah perayaan kelompok, mungkin ibadah wanita hari Selasa atau mungkin youth hari Sabtu. Kapanpun ibadah cool,
Mari kita berkumpul. Penyembahan korporat penting karena ini merupakan sebuah bentuk perayaan, celebration. Makanya kita bilang ibadah raya. Sebuah celebration. Sebuah ungkapan di mana ada sukacita, ada sorak-sorak, ada tepuk tangan, ada loncak kegirangan, ada pujian pengagungan, ada suara yang rame. Jadi ibadah raya itu bukan sunyi sepi kayak kuburan. It's a celebration. Tetapi bukan cuma celebration. Ibadah raya juga merupakan sebuah kesaksian. A testimony to the world. Ini loh orang yang dibebaskan itu seperti ini. Ini loh orang yang punya pengharapan kepada Tuhan itu. Di tengah-tengah kesulitan mereka bersorak, mereka memuji, mereka bersaksi akan kebaikan Tuhan. Karena waktu kita puji-pujian kan kita apa? Kita memberitakan tentang siapa Allah. Tuhan engkau besar, Tuhan engkau ajaib, Tuhan engkau menyembuhkan. Itu kesaksian. Dan kesaksian itu didengarkan oleh orang-orang yang hadir. Atau kalau itu disiarkan, itu menjadi berita. Jadi waktu kita mendeklarasikan Tuhan engkau besar, itu bukan main-main. Itu bentuk kesaksian kita. Jadi ucapkan. Itu adalah kesaksian. Jadi perayaan, kesaksian, tetapi juga ibadah raya adalah sebuah kesempatan untuk kita merendahkan diri kita, mengakui dosa kita, dan menerima pengampunan dari Allah. Itu sebabnya di dalam ibadah raya ada bagian di mana kita mengaku dosa kita. Bagian di mana kita merendahkan hati kita. Bagian di mana kita merespon pada firman, bertobat untuk pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman yang kita dengar pada hari ini. Kita bertobat. Setiap kali kita mendengar pengajaran firman, adalah kesempatan kita untuk mengaku dosa kita dan meminta pengampunan. Pada waktu kita mengambil perjamuan kudus, kesempatan di mana kita sungguh menguji, menyelidiki diri kita. Tetapi sebenarnya, waktu kita menyembah Tuhan, seringkali kita mengatakan, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Artinya apa? Ini sebuah keinginan untuk mengatakan, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dalam Engkau. Kita bisa bermanis-manis muka di depan orang, tapi tidak bisa di depan Tuhan. Karena itu, daripada kita menyembunyikan dosa kita, dan dikatakan aku kalau menyembunyikan dosaku, aku tidak tenang. Itu seperti bara yang membakar tulangku. Marilah kita mengakui itu. Supaya hati nurani kita menjadi bersih. Tidak ada lagi kemunafikan. Perayaan, sebuah kesaksian, ibadah raya juga merupakan kesempatan kita memohon pengampunan dan pengakuan dosa di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tetapi juga ibadah raya adalah kesempatan kita untuk mengingat akan kesetiaan Tuhan di masa lalu. Dan memohonkan kuasa dari Roh Kudus menguatkan kita menghadapi segala tantangan sekarang. Serta yang ketiga, menerima dan membangun pengharapan kita akan masa depan di mana Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi ibadah raya itu sebenarnya membangun konsep jemaat untuk satu, hidup mensyukuri apa yang terjadi di masa lalu oleh Tuhan. Ada satu mazmur yang berulang-ulang mengatakan apa? Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Dan itu bentuk frasa yang berulang-ulang. Kenapa? Karena ternyata mengingat akan kebaikan Tuhan itu sebuah kekuatan. Sebuah dasar di mana kita berpijak. Kalau Tuhan menolong saya di masa lalu, maka Tuhan akan menolong saya sekarang dan akan memelihara saya sampai kepada masa depan. Itu loh maksudnya. Jadi saudara-saudara, bedanya dengan orang dunia,
kalau mengingat masa lalu, dia terperangkap dengan kemuliaan masa lalu. Hanya mengagung-agungkan masa lalunya. Sehingga ada bangsa yang gak suka dengan masa lalunya, hanya fokus seperti sekarang aja. Lupa sejarah. Presiden kita mengatakan jas merah, janganlah sekali-kali melupakan sejarah. Artinya, kita mesti belajar dari apa yang terjadi di masa lalu supaya kita tidak mengulangi kebodohan yang sama. Tetapi di masa sekarang, karena kita sudah belajar, kita belajar prinsip-prinsip. Rasul Paulus mengatakan, Tuhan menyediakan peristiwa di masa lalu supaya kita bisa belajar. Kenapa ada Ibrani 11 tentang perkara besar yang Tuhan kerjakan di masa lalu kepada bangsa Israel, kepada pribadi-pribadi. Supaya orang yang pada hari itu, yaitu jemaat yang sedang mengalami aniaya. Dalam Ibrani 10 dikatakan mereka ini dimiskinkan, mereka dianiaya karena Kristus. Karena iman mereka. Nah, kepada orang yang tertekan seperti ini, mereka perlu diingatkan apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Tetapi juga supaya mereka menerima kekuatan. Dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan dengan segala kuasanya untuk membuat kita tabah melewati segala yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kita punya perspektif yang benar tentang apa yang terjadi sekarang. Lalu kita melihat ada pengharapan di masa depan. Living expectantly. Hidup sambil menantikan rahmat Tuhan. Ada yang mengatakan orang boleh tahan tidak makan mungkin 3 hari atau 7 hari. Orang boleh tahan gak minum paling lama ya 72 jam. Kalau nggak habis itu dehidrasi. Orang mungkin boleh tahan tidak menghirup udara. Tergantung bagaimana dia melatih dirinya. Mungkin 5 menit, 10 menit. Tapi orang tidak akan tahan hidup tanpa harapan. Makanya kita sebut sebagai putus asa, putus harapan. Apa? Wujud orang putus harapan. Bunuh diri. Jadi orang tidak bisa hidup tanpa harapan. Dan harapan itu kan bicara ke depan. Nah saudara-saudara, kita tidak sekedar di sini. Ada masa depan kita yang jauh gilang gemilang. Di mana ngengat dan karat tidak bisa merusak apa yang Tuhan sudah jadikan kepada kita. Kehidupan dan harta mulia itu. Tapi juga di sana tidak ada pencuri yang bisa mencurinya. Marilah kita hari ini menyadari pada waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita beribadah, ibadah raya. Kita mengingat akan perkara Tuhan di masa lalu yang begitu menolong kita. Dan sekarang semua persoalan kita ini Tuhan berikan kita kekuatan. Dan kita berharap akan apa yang Tuhan akan nyantikan. Supaya kemudian ketika Tuhan datang dia akan mengatakan, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Marilah masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada saat ini. Biarlah kiranya engkau menguatkan kami. Kerinduan kami akan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Dan hanya engkaulah Tuhan yang memuaskan hasrat kami. Hanya engkaulah Tuhan yang bisa menjawab kerinduan hati kami. Dan kami juga berdoa. Ampuni kami bila kami tidak memperdulikan pertemuan raya. Ibadah raya. Tapi hari ini kami menyadari bahwa itulah sebuah kesempatan kami bisa merayakan, bersaksi. Kami bisa menerima pengampunan dan melepaskan pengakuan dosa kami. Kami juga bisa menerima Tuhan kesaksian akan karya Kristus di masa lalu. Dan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan di masa sekarang. Dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang memberikan rahmat untuk hidup kekal di masa depan. Pada kiranya engkau memberkati setiap kami Tuhan. Menguatkan setiap kami. Untuk kami berlomba-lomba untuk membangun kerinduan kami akan Tuhan. Secara pribadi maupun secara jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai bertemu esok hari.